Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati pengelola acara Bunda Haya Profesor Priyatno, Al-Mukarramun, segenap wakil talqin Syekh Mursyid yang dipisahkan hadir pada malam hari ini, yang berbahagia pemangku manaqib Ibu Haja Evi Firlian, semoga beliau beserta keluarga senantiasa mendapatkan kejembaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid dengan mengistiqomahkan sebagai pemangku manaqib. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manaqib online internasional yang saya cintai, yang saya banggakan. Manqobah ke-24 bercerita tentang wabah, tentang penyakit dalam satu kondisi di mana sudah dianggap sangat membahayakan. Dalam artian apabila satu penyakit sudah dianggap wabah, itu penanganannya tidak boleh sembarangan. Dalam artian penanganan wabah itu harus selesai sampai tuntas, jangan sampai menyisakan penyakit sekecil apapun yang sekali waktu mungkin dengan berkembangnya genotipe baru itu akan tetap memunculkan persoalan bagi masyarakat masyarakat banyak. Untuk itu mari kita coba untuk melihat penyakit itu kan sumbernya dari mulut. Ya. Mulut kan penyebabnya ada dua. Kalau tidak salah makan, itu yang kedua pasti salah ngomong. Itu akan memunculkan penyakit. Abah pernah mengatakan apabila kita sakit, itu jangan ingat dokter dulu. Yang terlebih dahulu harus kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan Abah itu kan merupakan terjemahan, merupakan penjelasan gamblang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya sering menyampaikan, di dalam berisiko paling tidak harus ada dua keyakinan pada diri kita. Yang pertama, wajib meyakini untuk kebenaran Al-Quran Karim. Yang kedua, wajib meyakini untuk kemampuan Syekh Mursyid dalam mengatasi berbagai persoalan hidup. Memangnya kenapa? Sekecil apapun dan apapun bentuknya yang disampaikan oleh Syekh Mursyid, itu merupakan penjelasan daripada Al-Quran Karim. Al-Quran mengatakan faiza maritu wa iza maritu wa huwa yashfin. Apabila aku sakit, dia Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Itu maksudnya. Jadi jangan dulu ingat kepada dokter. Malah Abah memberikan apa namanya tenggang waktu gitu ya. Artinya kalau kita merasa sesuatu, merasa kurang sehat, maka tidak serta-merta harus datang kepada dokter gitu. Tapi rasakan 3 kali, 3 hari. Maksud 3 hari itu sendiri dalam artian dicoba barangkali ada hal-hal lain gitu ya. Ada hal-hal lain yang bisa menyelesaikan persoalan sebelum ditangani oleh seorang dokter. Nah, ternyata pada Mankoba ke-24 itu ada terapi. Terapinya ada dua gitu ya. Makan rumput madrosa, yang kedua minum air madrosa. Mungkin kalau kita terjemahkan secara secara lahir gitu ya. Yang namanya rumput kan makanan gitu ya. Yang namanya air ya minuman gitu. Jadi makanan dan minuman itu sendiri itu ternyata bisa menyembuhkan. Dalam artian bisa sebagai mediator untuk menghilangkan penyakit yang ada pada diri kita. Dari mana kita bisa, dari mana kita harus menelusuri, gitu ya. Kalau di dalam apa namanya ungkapan sehari-hari, gitu ya, itu di setiap kita menghadiri acara manakib, itu selalu diingatkan jangan menyisakan makanan, jangan menyisakan minuman. Dalam artian
Sekecil apapun yang kita makan itu tidak boleh disisakan. Karena bisa jadi pada bagian akhir itu sendiri itu terdapat nilai barokah. Begitu. Kemudian termasuk minuman gitu ya. Jadi jangan suka menyisakan. Sebab pada bagian akhirnya, pada sisanya itu sendiri ada nilai barokah. Nah, kalimat semacam begini gitu ya, itu jangan dianggap enteng. Meskipun umpamanya menurut logika kita, nah apalah kira-kira hanya untuk sekedar dua teguk lagi umpamanya. Itu bukan masalah besar ataupun kecilnya, bukan masalah berat atau ringannya makanan, tetapi pada bagian akhir itu sendiri ada nilai barokah. Mengapa dikatakan ada nilai barokah? Barokah kan namanya ziyadatul khair, nambah-nambah kebaikan. Apabila ternyata kita menyisakan makanan, itu artinya kita mentabzirkan, memubazirkan, menyia-nyiakan. Begini, andai kata ya, dalam satu dalam satu resepsi umpamanya, dalam satu resepsi perkawinan biasanya gitu ya, itu kan suka disediakan makanan, disediakan makan. Nah kemudian eh, dapat kita lihat gitu ya, berapa banyak umpamanya makanan yang tersisa. Makanan yang tersisa itu sendiri, andai kata satu orang itu sendiri menyisakan 5 butir nasi, sementara yang diundangnya ada 2.000 orang, dan dianggap rata-rata menyisakan 5 butir nasi, itu berarti kan butiran nasi itu sendiri akan berjumlah 2.000 kali 5. Itu kan sudah banyak ya. Ada 2.000 butir. Kalau dikumpulkan, itu kira-kira bisa berapa piring kira-kira semacam begitu. Nah, apabila ternyata memang kita mau membazirkan, membiarkan demikian, itu akan hilang sia-sia 2 piring itu, gitu ya. Padahal tidak menutup kemungkinan gitu bahwa apabila 2 piring itu sendiri kita sodakokan kepada orang yang membutuhkan, itu akan bernilai. Itu yang akan memunculkan apa? Akan memunculkan keberkahan, yang akan memunculkan penawar, yang akan memunculkan obat, gitu ya. Ada kan satu kasus ya, pada zaman Hasan Basri dulu. Hasan Basri itu kan punya tetangga ya, tetangganya sakit gitu. Udah lama sakit itu. Kemudian ditengok kali itu. Kemudian ditanya, sakit apa? Oh sakit ini. Udah berobat? Sudah. Apa saja yang dilakukan? Datang ke dokter ini. Kemudian dinasehati, mengapa tidak berobat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah dia kaget gitu ya. Memangnya Rasulullah ngasih contoh apa? Gitu. Nah ternyata diungkapkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadawau bis sodako. Mengapa tidak berobat dengan menggunakan sodako? Nah dalam artian sodako sekecil apapun itu dapil bala. Dapat menyembuhkan daripada memungkinkan orang-orang itu sendiri akan terhindar daripada penyakit. Nah kalimat semacam begitu itu yang tidak boleh kita abaikan. Nah, apabila ternyata itu yang menjadi persoalan, maka tidak heran apabila ternyata bermunculannya persoalan hidup itu sendiri akibat daripada kita tabzir. Innal mubazirin kanu ikhwanas syayatin. Kalau kita sulit mencari syaitan, cari temannya. Siapa teman syaitan itu sendiri? Teman syaitan di antaranya adalah orang yang suka memubazirkan makanan. Gitu ya. Ada satu sabda Rasul yang terkenal. Saya yakin banyak yang belum dengar ataupun banyak yang tidak tahu. Kalimatnya begini, innallaha wa malaikatahu yusalluna titik 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 titik. Bukan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, kalau itu firman Allah Subhanahu wa taala. Ini sabda Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala alladzina yata'arafuna asabi'ahum. Allah Subhanahu wa taala dan malaikat itu akan memberikan sholawat, ampunan. Kalau Allah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang, kata Arabun asobi'ahum, yang selalu menjilat-jilat jari jemarinya sampai tidak menyisakan satu butir nasi pun. Artinya kalau makan itu sendiri pakai tangan gitu ya, itu tidak menutup kemungkinan pada jari itu sendiri ada yang tersisa, ada yang nyelip.
Nah, itu apabila ternyata memang eh, tidak dimakan oleh kita, itu termasuk kategori tabzir, ya. Kategori tabzir. Makanya diibaratkan gitu ya. Jangan sampai ada satu butir nasi pun yang tersisa itu yang tidak termakan, sehingga si jari-jarinya harus dijilat pada waktu makan itu. Sampai segitunya gitu ya. Nah, itu betapa pentingnya. Itu secara lahir itu ya, secara lahir. Dan tidak menutup kemungkinan eh, nilai-nilai itu sendiri akan bisa menjadi obat gitu ya pada waktu acara manakib. Suka disebut gitu ya. Kalau makan di tempat manakib dikatakan sebagai makan berkah gitu ya. Makanan yang penuh berkah. Itu ada doanya juga kan gitu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Allahumma zidna wa la tanqusna warzuqna nikmatan dunya wal akhirah. Di kolom hawa awas al-fatihah. Semacam begitu gitu. Gitu. Nah, coba kalau kita perhatikan doanya ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita eh, mohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap yang kita makan. Tapi mengapa ujungnya ada wa qina azabannar? Wa qina azabannar, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terbebas daripada terhindar daripada azab neraka. Apa hubungannya makan dengan neraka? Begitu. Ternyata apabila kita telusuri gitu ya, tidak menutup kemungkinan kalau makannya salah gitu ya, itu ujungnya neraka. Kira-kira semacam begitu. Gitu. Mubazir itu kan mubazirin kalau ikhwana syayatin, teman setan. Nah, untuk itu bukan bukan persoalan kecil gitu ya. Tapi ini merupakan persoalan besar. Saya baca apa ya, ada artikel gitu ya. Itu tingkat nasional, tapi ya tingkat nasional itu ya. Sisa makanan yang layak makan, artinya masih bisa dimakan, mungkin karena kurang disenangi makanan itu ya. Dari MBG itu mencapai sekian ton sehari, gitu ya. Itu dimubazirkan, dibuang begitu saja, padahal masih layak untuk dimakan. Nah, ini akan mungkin orang akan menganggap enteng gitu ya. Tapi dalam konteks agama ternyata itu merupakan satu pemubaziran, satu keniscayaan yang harus dihilangkan. Sifat-sifat yang semacam begitu. Berapa ribu masyarakat yang masih memerlukan makan, tapi ternyata dibuang begitu saja karena tidak disenangi. Tidak disenangi karena orang. Bisa saja orang lain itu sendiri menyenangi. Kira-kira semacam begitu. Gitu ya. Nah, ini terlepas daripada masalah pro dan kontranya gitu ya, tapi masalahnya memubazirkan makanan adalah demikian. Nah, jadi yang pertama yang menjadi penyembuh adalah rerumputan. Yang kedua adalah minuman. Air madrasah gitu ya. Makanya kalau di tempat manakib kan selalu ada gitu ya. Apapun bentuknya gitu ya. Apakah air kemasan tertentu dan sebagainya. Itu mengandung barokah. Mengandung barokah. Karena apa? Udah diteliti ya oleh para ahli, seorang profesor dari Jepang malah gitu ya mengadakan penelitian. Itu kan air kan rumus kimianya kan H2O gitu ya. Apabila ternyata memang dicoba oleh orang-orang ahli dalam bidang air, analis lah. Kalau analis sirak kan Pak Irfan ya dari NIAS. Gitu. Itu kalau air dengan rumus kimianya H2O itu kita bacakan sebelum kita minum, maka molekulnya itu sendiri akan menggumpal bagaikan kristal, indah bentuknya gitu ya. Tapi apabila sudah begitu, maka bukan hanya sekedar menghilangkan dahaga, akan tetapi menimbulkan power, menjadikan tenaga pada diri kita gitu. Ah, ternyata diuji dengan cara lain, didekatkan dengan musik gitu ya. Apapun musiknya. Ternyata eh, molekulnya H2O itu merenggang gitu ya, merenggang. Dan kalau kita minum gitu ya, itu hanya sekedar menghilangkan dahaga, tidak akan memunculkan, tidak akan menimbulkan power bagi tubuh kita. Gitu. Maka betapa pentingnya gitu ya. Air apabila sebelum minum kita pun berdoa terlebih dahulu. Gitu. Untuk apa? Untuk bagaimana caranya agar mempunyai nilai tambah yang kita minum itu. Makanya tidak heran gitu ya, ada setiap air kan ada carrier-nya, ada zat bawaannya gitu ya. Air kemasan paling hebat sekalipun gitu, itu carrier-nya bisa sampai 150, 120 sampai 150. Itu artinya kalau ditetesi oleh zat kimia tertentu untuk menguji gitu ya.
untuk menguji, dianalisa lagi sama dia. Itu ternyata zat bawaan itu sendiri tahu banyak seperti lumpur hitam. Jadi kalau kita minum, sebenarnya kita minum lumpur sebenarnya. Nah, tapi kalau air sirah gitu ya, itu ternyata carrier-nya hanya 4 gitu ya. Dibandingkan dengan 120 kan jauh sekali gitu ya. Artinya eh, sampai hampir tidak ada sama sekali. Yang kotorannya tidak ada sama sekali gitu. Kemudian kan kita perlu bertanya, loh, memangnya apa bedanya gitu ya? Air pegunungan, air tanah dengan air sirah apa bedanya? Ternyata dari sumbernya. Gitu. Dari sumbernya bukan hanya semata-mata sumber air, tidak begitu. Ternyata di sumber air ternyata tidak pernah berhenti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dampaknya sampai kepada air. Sampai kepada molekul air yang H2O itu sering menggumpal begitu indah dan itu menimbulkan power. Saya pernah nanya ke Pak Irfan, analis sirah itu. Kalau air sirah saja hanya 4, hampir hampir nggak ada kotorannya gitu ya. Berapa air zam-zam? Nilainya, nilai carry, zat bawaannya. Dia hanya mengatakan, saya tidak sanggup gitu, kalau air zam-zam katanya. Memangnya kenapa? Karena itu kan sudah disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan air yang paling baik. Kira-kira semacam begitu. Itu kan ada hubungannya dengan. Nah, makanya disebut bahwa air sirah itu adalah air jam-jamnya itu ya, jam-jam sirna rasa itu. Itu mengapa sampai demikian? Mengapa sampai paling baik air zam-zam itu sendiri? Karena mata airnya kan di bawah Ka'bah, mata airnya. Sementara orang nggak ada satu detik pun yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan bahasa masing-masing itu, dengan menggunakan bahasa tasbih, macam-macam, baca Al-Quran, macam-macam. Itu di sekitar Ka'bah gitu. Nah, sehingga apabila ternyata kita kaitkan dengan masalah itu sangat wajar gitu ya, manakala memang air zam-zam itu sendiri molekulnya itu sangat bagus. Nah, itu kalau kita kaitkan dengan masalah lahir. Tapi kan kalau yang namanya Torikoh tidak semuanya dilihat dari kacamata lahir, tapi ada juga dilihat daripada kacamata batin. Jadi makanan atau rumput madosa itu merupakan gambaran daripada zikir jahar, sementara air minum madrasah itu gambaran daripada zikir hobi. Jadi kedua ini apabila dipadukan, apabila kita amalkan zikir jahar dan zikir hobi, maka yang akan menyembuhkan. Jadi rumputan madrasah dan air madrasah bisa menyembuhkan, harus diaktifasi dulu. Diaktifasi oleh apa? Aktivasinya adalah oleh talqin. Jadi talqin dulu gitu. Kalau itu sudah ditalqin itu semuanya akan berubah menjadi nilai barokah. Nah itu kalimatnya kalimat yang sederhana gitu ya. Tapi apabila kita biasakan dengan cara begitu, maka tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya orang itu sendiri tidak akan, kalaupun umpamanya akan kedatangan penyakit, tidak parah-parah amat ya semacam begitu. Nah, karena ini merupakan satu apa ya, apabila kita komparasikan gitu ya dengan hal-hal yang lain, ini sangat sangat luas gitu. Dalam artian begini, itu kan Mangkoba ke-24 ya. Itu kan untuk bulan Safar kan ada 2 Mangkoba ya. Mangkoba ke-24 cerita tentang apa, makan rumput dan air madrasah. Kalau Mangkoba ke-27 hati kuda gitu ya. Tuan Syekh membeli 40 ekor kuda gitu ya. Itu yang bagus-bagus gitu ya. Itu ternyata Tuan Syekh itu tahu ya mengapa harus beli kuda gitu. Ternyata kan ujung-ujungnya sebenarnya hanya untuk menolong orang. Ada orang sakit tidak bisa disembuhkan kecuali dengan menggunakan hati kuda. Itu kan hanya gambaran gitu ya. Hanya gambaran. Bisa iya gambaran tersebut umpamanya hati kuda mempunyai nilai tertentu baik gitu ya. Tapi kan kalau boleh dikerucutkan itu kan kalau kita lihat maknanya sebenarnya yang bisa menyembuhkan adalah hati. Jadi kalau kita merasakan tidak enak badan, nggak nyaman, pikiran sebagainya, itu bisa saja gitu ya. Hati kita sedang tidak bagus gitu. Nuansa hatinya sedang tidak baik. Jadi bagaimana caranya supaya kita baik? Maka
nuansa hati itu harus dibaguskan. Nah, otomatis kan hanya kita yang tahu gitu. Nah, dengan bagaimana caranya? Caranya hanya satu gitu, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Itu kata Al-Qur'an gitu ya. Hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati bisa menjadi tenang. Kalau hati sudah menjadi tenang, artinya hati bisa menjadikan satu media bagaimana caranya orang itu sendiri bisa berpikir secara sehat, berpikir secara tenang. Tentu fisiknya pun akan menjadi tenang. Nah, jadi Pankobak ke-24 dan ke-27 itu sangat sinkron. Keduanya adalah bercerita tentang terapi, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi sehat. Sehat selalu dan selalu sehat. Itu adalah ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang penyampaiannya disampaikan oleh yang mulia pengusaha radhiyallahu anhu wa qaddasa sebagai mursyid kita. Demikian meskipun tidak terlampau sistematis mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada mengamini doa paten pengerasa abah, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan karomah Guru Agung yang mulia pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya, mohon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.